Membedah sosok Joko Widodo tidak pernah sesederhana membagi hitam dan putih. Ia sering dipotret sebagai pemimpin rakyat biasa yang naik dari bawah. Dari seorang pengusaha mebel di Solo hingga menjadi wali kota, gubernur DKI Jakarta, lalu presiden 2 periode. Namun jika ditelusuri lebih dalam, pertanyaan yang lebih penting bukan sekedar siapa dia secara personal, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan di bawah kepemimpinannya, serta siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menanggung biayanya. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Joko Widodo pertama kali dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober tahun 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia kemudian terpilih kembali dan dilantik untuk periode kedua pada 20 Oktober tahun 2019. Sejak awal, Jokowi membawa janji besar tentang pemerintahan yang sederhana, bersih, dan dekat dengan rakyat. Gaya belusukan menjadi simbol pendekatannya, seolah ingin menegaskan bahwa kekuasaan tidak lagi berjarak dengan masyarakat. Harapan publik pun tinggi bahwa di bawah kepemimpinannya, negara akan dikelola dengan cara yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Namun seiring waktu, perjalanan kekuasaan itu mulai menunjukkan lapisan yang lebih kompleks. Dalam pembangunan misalnya, sejak awal periode pertama tahun 2014 hingga tahun 2019 dan berlanjut lebih agresif pada tahun 2019 hingga tahun 2024, Jokowi mendorong percepatan infrastruktur secara masif. Secara permukaan, ini terlihat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tapi di lapangan, sepanjang kurun waktu tersebut, banyak proyek berjalan dengan logika efisiensi dan kecepatan, bukan partisipasi. Konflik lahan meningkat di berbagai daerah, terutama dalam rentang tahun 2016 hingga tahun 2022. Ruang hidup masyarakat terdesak dan kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan seringkali tidak benar-benar berangkat dari kebutuhan warga, melainkan dari desain besar negara dan kepentingan investasi. Di sini pembangunan untuk rakyat berubah menjadi sesuatu yang terasa dipaksakan kepada rakyat. Dalam ranah hukum dan demokrasi, titik balik terasa kuat pada tahun 2019 dan tahun 2020. Revisi Undang-Undang KPK memicu protes besar karena dinilai melemahkan pengawasan, disusul pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang juga menuai gelombang penolakan hingga tahun 2021. Dalam periode ini, arah kebijakan menunjukkan bahwa stabilitas dan kepastian investasi lebih diutamakan dibanding partisipasi publik yang luas. Paradoks berikutnya muncul semakin tajam menjelang akhir masa kekuasaan, khususnya pada tahun 2023 hingga tahun 2024, ketika isu kekuasaan keluarga mulai menjadi sorotan. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden, meskipun sebelumnya terbentur syarat usia. Secara formal, keputusan itu sah secara hukum karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Namun kontroversi muncul karena adanya konflik kepentingan yang dipersoalkan publik, terutama terkait relasi antara kekuasaan eksekutif dan lembaga yudikatif. Disinilah paradoksnya semakin terasa. Jokowi tidak secara eksplisit melanggar konstitusi dalam arti hukum yang terbukti di pengadilan, tetapi situasi yang terbentuk menimbulkan persepsi bahwa batas-batas etika kekuasaan menjadi kabur. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mencerminkan keresahan tersebut bahwa demokrasi tidak hanya soal legalitas formal, tetapi juga soal kepantasan, independensi lembaga, dan keadilan dalam proses pemerintahan. Jika ditarik lebih jauh, ini berkaitan dengan paradoks keberpihakan yang semakin kuat pada periode kedua tahun 2019 hingga tahun 2024. Jokowi yang awalnya dipandang sebagai antitesis oligarki justru dalam perjalanannya seolah membentuk oligarki baru. Percepatan infrastruktur yang masif memang menjadi wajah utama pemerintahannya sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Jalan tol terbentang, bandara dibangun, pelabuhan diperluas. Secara visual dan statistik, ini tampak sebagai kemajuan yang konkret.
Namun di balik itu, ada realitas yang jarang dibicarakan secara jujur kepada publik, yaitu ketergantungan pada pembiayaan utang yang terus meningkat. Jika dilihat angkanya, utang pemerintah pusat Indonesia berada di kisaran sekitar 2.600 triliun rupiah pada awal masa jabatan tahun 2014. Angka ini kemudian meningkat menjadi sekitar 7.800 triliun rupiah hingga mendekati 8.000 triliun rupiah pada tahun 2024. Lonjakan utang tersebut terjadi dalam waktu yang relatif singkat, terutama dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2022. Dan sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar serta penanganan krisis seperti pandemi. Masalahnya, tidak semua proyek itu langsung menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek. Artinya, beban pembayaran tidak hilang, hanya digeser ke masa depan melalui cicilan pokok dan bunga yang terus berjalan setiap tahun. Di satu sisi, pembangunan dipercepat atas nama kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, generasi yang sama yang dijanjikan manfaat justru berpotensi menanggung beban fiskal dari kebijakan tersebut. Infrastruktur memang bisa menjadi pondasi pertumbuhan, tetapi jika pembiayaannya tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan distribusi manfaat yang adil, maka ia juga bisa menjadi sumber tekanan ekonomi jangka panjang. Ketika proyek-proyek strategis bergantung pada pembiayaan eksternal dan kepentingan investor, ruang negara untuk sepenuhnya berpihak pada rakyat bisa menjadi semakin terbatas. Keputusan ekonomi tidak lagi murni soal kebutuhan domestik, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemberi modal. Kritik terhadap hal ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk ekonom dan lembaga masyarakat sipil, yang mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal seberapa cepat sesuatu dibangun, tetapi juga bagaimana ia dibiayai dan siapa yang akhirnya membayar. Jika manfaatnya tidak dirasakan secara merata, sementara bebannya ditanggung secara kolektif, maka narasi pembangunan untuk rakyat menjadi semakin problematis. Pada akhirnya, paradoks Joko Widodo bukan sekedar soal individu, melainkan cerminan dari sistem kekuasaan itu sendiri. Ketika presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kekuasaan menjadi sangat terpusat, sementara kontrol dan partisipasi publik cenderung melemah. Dalam kondisi seperti ini, siapapun pemimpinnya, pola yang sama mudah terulang. Pembangunan berjalan cepat, narasi kerakyatan tetap dijaga, tetapi keputusan tetap elitis dan jauh dari rakyat. Akibatnya, kesejahteraan seringkali hanya menjadi janji yang terus diulang, tanpa benar-benar selesai diwujudkan. Maka persoalannya bukan lagi siapa presidennya, tetapi apakah sistem ini memang memungkinkan kesejahteraan rakyat tercapai, atau justru membuatnya selalu tampak dekat namun tidak pernah benar-benar sampai.